Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sofia Latifah Azhara. Teman-teman biasa memanggil saya Ovi. Saya berasal dari Tegal, Jawa Tengah. Saya alumni dari UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, mengambil program studi ilmu komunikasi. Hal yang paling melekat di lingkungan rumah saya semasa kecil adalah suasana rumah yang sederhana, namun sangat menghargai keberadaan Al-Quran. Orang tua saya menekankan bahwa sesibuk apapun harus tetap meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran. Orang tua mengenalkan saya waktu-waktu tetap untuk kita membaca Al-Quran, seperti ba'da subuh dan ba'da maghrib. Ovi kecil dulu ditalaki oleh ayahnya setiap ba'da maghrib mengenalkan huruf hijaiyah hingga surah-surah pendek. Lalu seiring berjalannya waktu, menginjak usia sekolah dasar, saya berguru pada guru saya yang bernama Ibu Maflahah. Ibu Maflahah ini merupakan motivator pertama saya di dunia menghafal Al-Quran. Dulu saat saya masih di bangku perkuliahan, tidak jarang saya membuat to-do list. Jadi apa saja yang akan saya lakukan keesokan harinya, mana kegiatan yang saya prioritaskan. Meskipun pada pengaplikasiannya ada beberapa kegiatan yang terlewatkan atau tidak dilaksanakan. Namun saya tetap teguh pendirian setiap pagi itu untuk wajib setoran ke Umi atau ke Abah. Alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk bisa ikut andil di kepengurusan pondok. Saat itu saya bergabung di divisi media dan publikasi. Saya fokus di bidang kepenulisan dan website. Setelah itu tahun 2023, tepatnya di bulan November, saya dipercaya oleh pengasuh untuk menemani adik-adik penghafal Al-Quran di Madrasah Tahfidz Putri Anak atau yang biasa kita kenal MTPA. Alhamdulillah, hikmah tersebut masih saya jalani hingga saat ini. Untuk suka dukanya, paling seneng itu kalau tiba di halaman yang ayatnya itu gampang, ayatnya itu mudah menempel di kepala. Jadi itu sangat membantu mendorong kepercayaan diri saya ketika menyetorkan hafalan ke Abah maupun Umi. Kalau dukanya, kayaknya dukanya lebih banyak. Dukanya itu ketika banyak momen saya ingin fokus dengan kegiatan menghafal saya. Di situ pula distraksi-distraksi muncul. Distraksi tersebut bisa datang dari internal, dari hati saya pribadi seperti overthinking dan sebagainya, serta distraksi dari eksternal, dari lingkungan sekitar, ataupun ujian-ujian kehidupan yang mana datangnya silih berganti. Distraksi-distraksi tersebut akhirnya membuat fokus saya teralihkan. Namun dari sini saya belajar bahwa perjalanan menghafal Al-Quran itu bukan hanya tentang kemampuan kita dalam mengingat, namun juga kemampuan kita dalam menjaga hati, menata niat, dan kemampuan bertahan di tengah cobaan. Sebenarnya pertanyaan ini yang membuat saya merasa tidak sebegitu pantas bisa duduk di sini di hadapan teman-teman semua, karena saya pikir saya masih jauh dari kata orang yang istiqomah ya, istiqomah dalam setoran, apalagi dalam murojaah. Pada intinya, setiap harinya saya melakukan target yang terukur. Jadi, semisal murojaah 1 atau 2 juz dalam sehari, seperti itu. Tidak bisa yang saya lihat seperti teman-teman saya 5 juz 1 hari itu, Masya Allah. Saya belum sampai di makom tersebut. Hal yang paling saya syukuri dalam proses menghafal ini, alhamdulillah dengan izin Allah saya bisa menjadi santri, bisa mengaji
di Pondok Pesantren Al-Munawwir Kompleki hingga menyelesaikan hafalan saya. Awalnya saya ragu dengan diri saya sendiri, banyak hal yang membuat saya tidak percaya diri sehingga nampaknya mustahil saya bisa menyelesaikan hafalan ini. Namun lagi-lagi atas fadl dari Allah, keraguan-keraguan saya itu tadi tidak berarti. Teman-teman, di tengah lingkungan yang menuntut kita serba cepat, serba instan, pada intinya hanya satu, kita harus fokus terhadap proses perjalanan diri kita sendiri. Tidak perlu melihat kenikmatan, pencapaian orang lain, karena itu pun akan mengganggu proses diri kita sendiri. Dan yang saya jadikan pegangan dari awal saya menghafal Al-Quran hingga detik ini adalah dawuh dari Gus Baha, jika kita memulai sesuatu karena Allah, maka jangan sampai kita menyerah hanya karena manusia. Sosok yang paling berperan, yang paling berpengaruh, yang terus memotivasi saya untuk bisa sampai di titik ini, paling utama adalah kedua orang tua saya. Beliau tidak pernah memaksa ataupun menuntut saya, namun beliau selalu hadir dalam setiap proses saya bertumbuh, utamanya dalam perjalanan menghafalkan Al-Quran ini. Beliau selalu memberikan dukungan, memberikan afirmasi positif, dan juga memberikan rasa yakin. Ini yang penting, karena dari banyaknya keraguan-keraguan saya, rasa yakin dari orang tua saya ini yang akhirnya bisa mengantarkan dan memotivasi saya hingga saya bisa menyelesaikan 30 juz. Lalu inspirator utama saya tentunya beliau Al-Mukarramah Ibu Nyai Hajah Husnul Khotimah Warsun beserta keluarga. Ketika nanti sudah bertemu dengan kedua orang tua saya, tentunya saya ingin mengucapkan, Mama, Papa, Alhamdulillah putri panjenengan berhasil sampai di titik ini. Alhamdulillah 30 juz yang selama ini Ovi dambakan, Mama Papa inginkan, Alhamdulillah bisa selesai. Harapannya semoga Al-Quran ini kelak bisa membawa syafaat. Untuk doa seorang anak, Al-Quran ini bisa memberikan mahkota untuk Mama dan Papa kelak di akhirat nanti. Terima kasih Mama, terima kasih Papa. Alhamdulillah, Mama Papa sehat-sehat ya. Ini belum selesai soalnya, ini baru awal perjalanan. Mama Papa sehat-sehat, Mama Papa terus temenin Bu Ovi ya. Okay. Harapan setelah ini tentunya tanggung jawabnya lebih besar, harus lebih banyak meluangkan waktu untuk memurojaah hafalan, karena ini juga baru awal dari perjuangan. Harapan saya semoga Al-Quran bisa menjadi kompas kehidupan untuk pribadi saya. Harapannya Al-Quran bisa menjadi sumber ketenangan hati, bisa menjadi solusi dari berbagai permasalahan kehidupan. Saya juga berharap kelak Al-Quran bisa membela saya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran bukan yang menjadi laknat untuk saya, naudzubillahi min dzalik. Semoga Al-Quran bisa menjadi syafaat, menjadi penolong untuk diri saya, untuk kedua orang tua saya, untuk orang-orang terdekat saya. Jadi teman-teman, baik yang sudah selesai menghafal, yang masih dalam proses menghafal, yang baru mulai menghafal, tetap semangat, jangan pernah merasa bahwa kita itu tidak memiliki apa-apa. Pesan dari Buya Hamid, kita itu belajar Al-Quran, kita menghafalkan Al-Quran. Jadi jangan sampai kita merasa tidak memiliki apa-apa. Dan untuk teman-temanku yang sudah selesai menghafalkan Al-Quran, tetap kita sama-sama istiqomah untuk murojaah hafalan. Semoga sedikit banyak cerita yang saya sampaikan di sini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Idza wajadtumul khata fahuwa minni wa idza wajadtum shawaban fahuwa minallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.